Saya juga di mana-mana juga jarang ngomong-ngomong saya bikin lagu, nggak pernah juga, jarang banget saya ngomong gituan. Udah lama itu. Biasanya mungkin kalau nggak tahu ya kalau orang-orang lain, kalau saya jarang loh. Udah jarang saya ngomong gitu. Apa yang Ko Joki rasakan karena nggak seperti itu? Yang kayak tadi Ko bilang, oh saya jarang, dari dulu kayaknya nggak pernah peduli gitu, udah saya bikin aja, pokoknya terserah orang lain mau nilai kayak mana, pokoknya tujuan saya sebenarnya baik gitu, maksudnya nggak mau yang mikir juga saya mah. Saya nggak mikirin deh, biarin aja orang lain deh. Saya nggak mikirin apa-apa, bener deh, nggak apa-apa orang lain mau apapun nggak apa-apa, bener. Udah hidup aja, kita lewat-lewatin ini. Hidup ini lewat-lewat aja lah, nggak pernah mikirin begitu, berpikir aja saya nggak. Orang gini-gini ya udahlah, orangnya ada kedengaran ada peristiwa gimana ya sudahlah, ngurus pikirin diri sendiri aja lah. Oke. Santai kan, easy going kan. Iya, easy going banget sih. Sangat, wah kayaknya nggak takut apa di depan kita, maksudnya. Nih, Ko Joki kasih tips ya buat yang suka overthinking loh. Mungkin terlalu berlebihan berpikirnya, maksudnya terlalu yang sebenarnya nggak sejauh itu gitu. Udah jalanin hidup apa adanya aja. Jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi, belum tentu nanti terjadinya akan seperti itu. Jalanin hidup apa adanya aja lah. Dan terus jangan hidup itu jangan membuat drama. Sensasi gitu ya. Iya, nggak perlu lah. Kadang-kadang orang naikin pakai drama kan, nggak perlu juga lah. Hiduplah apa adanya. Oke. Nah mungkin nih kok, ada nih salah satu yang nonton mendengar Ko Joki berbicara seperti itu, yang tentang wah apa adanya aja lah, wah ini aja lah, ini aja. Maksudnya nggak terlalu usah berpikir yang bagaimana banget. Nah gimana tanggapan kau terhadap orang yang berpikir kayak, oh ini semuanya harus direncanakan, semuanya ini harus kita planning berpikir, karena kita ibarat kayak mau perang tetapi kayaknya nggak bawa perlengkapan gitu. Nah itu apa yang tanggapan Ko Joki terhadap itu? Nggak tanggapin apa-apa, bawalah dia perlengkapan saya begini. Ya kan saya kan nggak mesti ngikutin orang pun nggak mesti saya paksain ngikutin saya, nggak perlu juga. Kalau hidup itu pilihan, kalau dia merasa benar ya jalanin. Udah gitu aja, simpel kan. Saya nggak perlu kritik orang, nggak perlu lah. Orang ada jalannya sendiri-sendiri setiap orang. Oke. Ya, santai aja. Kok jadi kayaknya mesti begini. Nggak perlu lah. Nggak perlu gitu ya. Hidup yang penting jangan nyusahin orang. Itu udah rumus. Hidup itu ya jangan serakah. Jangan, karena serakah ini sumber malapetaka ini. Segala sesuatu yang ribut-ribut termasuk perang-perang itu juga dunia di antar negara, jangan-jangan gara-gara serakah kan itu. Serakah ini parah. Kita bisa benci, itu juga unsur kalau kita telusurin itu serakah. Iya, jangan itu. Terus jangan melihat orang lain susah kita senang. Itu juga hindari. Nggak level banget gitu ya. Hindarin. Kita nggak usah ngomongin orang lah. Kita juga introspeksi ke dalam, nggak perlu lah gitu-gitu ya hidup ya. Hidup mah kalau biasa aja kita doain orang lain, sebenarnya senang, kita jangan bikin dia susah. Ingatlah semua itu ada karmanya. Mungkin nggak kejadian sekarang, bisa kejadian nanti loh. Makanya aku bilang hidup ya kita jalanin hidup dengan benar lah, udahlah. Jangan berpikir yang buat bikin susah orang. Semua itu kan ada karmanya. Nggak berbuat sekarang bisa berbuat nanti. Bisa puluhan kali loh. Mungkin bisa di atas 100 kali berbuatnya. Sekali perbuatan kita, bukan hanya sekali, tapi bisa puluhan kali atau di atas 100-an kali. Di tiap kelahiran. Makanya jalanin hidup apa adanya, jangan bikin orang susah lah. Intinya kalaupun dia mau misalkan ya, dia orangnya ini kayaknya yang dalam tanda kutip materialistik, dalam tanda kutip kayak maksudnya dia juga tahu nih. Contoh deh, pepatah yang mengatakan
uang deh. Ngapain cari banyak nanti kan juga nggak dibawa mati dan lain segala macam. Nah tetapi maksudnya nggak punya uang mati gitu. Nah jadi bukan mati, setengah mati. Ya oke. Nah mungkin boleh gitu, maksudnya dia berusaha, dia pilihan dia hidup mau kayak apa, tapi yang penting itu ya kok ya, jalannya harus benar. Iyalah. Ya. Hiduplah dengan benar adanya. Pokoknya kau mau punya cara pikir apapun asal benar gitu ya kok ya, dan enggak jangan sampai ada pihak yang terugikan karena tindakan kita, jangan. Ya kan, kamu jangan gitu ya. Itu prinsip hidup itu. Kalau orang lain begitu ya urusan orang. Ya. Yang penting kita jangan. Itu saya suka tuangin di lagu saya tuh. Okay. Sombong akan harta adalah racun dunia, tiada bedanya antara kau dan dia. Sesungguhnya kita sama di mata dunia. Itu lagu dunia judulnya. Oke, tuh bisa cek itu guys. Itu yang ngisi suara siapa? Berkali-kali ada penyanyi saya. Langsung kalian nanti kita kasih link playlist lagunya Kojoki, kalian lihat, kalian dengar gitu lah ya. Saya bikin lagunya tahun 2000 berapa? 2002. Wah, gila. Udah berapa tahun? 19. Wah, 19 tahun. 19 tahun. 26 tahun. Sang Guru itu tahun 95 udah ada? Iya. Saya bikin tahun 95, Hatikan Cinta 95. Oke. Dan sampai sekarang masih Sang Bagawa. Kamu tau gak lagunya? Ya, coba gimana tuh? Sudahkah kita menemukan? Pernah dengar. Cuman harusnya kita dapat. Itu tahun 90. Oke. Lagu saya pertama tahun 86 Buddhis ya. Udah lama lah. Wah, oke. Ini luar biasa. 5 tahun yang lalu. Kamu aja belum ada umur segitu kali. Belum. Saya aja masih kayak belum ada itu. Kayaknya ya? ibu ayah saya kayaknya belum bertemu juga itu. Belum pacaran ya? Ya kayaknya belum sih. Belum ya? Kayaknya belum. Kamu anak nomor 1 ya? 2006. Kamu anak nomor berapa? Aku 2006. Lahir ya? Iya. Kamu anak pertama atau apa? Pertama. 2006. Iya, luar biasa. 2006 saya tahun 9 lagu Buddhis tahun 86, 20 tahun kemudian. Iya. Dan gila, sekarang aku bisa bertemu dengan Kojoki nih. Oke. Kojoki, dalam berapa tahun tuh ya? 20 tahun ada bikin musik? 30, 40? Saya dari dulu lah. Dari dulu lah. Oke. Udah lama. Kira-kira saya dari tahun 70-an udah suka musik. Menurut Koko 70-an. Menurut Kojoki, apa di dalam proses itu tuh ya, sampai sekarang, apa yang Kojoki pikir, misalkan nih ada orang yang mau jadi kayak Kojoki nih, maksudnya ya istilahnya ya bukan jadi Kojoki, maksudnya mengikuti lagu. Karya. Nah, apa yang menurut Kojoki perlu mereka ketahui? Maksudnya nggak boleh harus perhatiin inilah selama Kojoki berpengalaman dalam periode waktu itu. Pertama mungkin kerja apapun mereka harus mencintai kerjaannya dulu. Itu yang pertama. Habis udah suka, udah cinta sama kerjaannya, mungkin hal kedua harus mengerti kenapa harus cintain dulu, supaya beban itu nggak berat. Ada beban tapi nggak dirasain sebagai beban, namanya orang suka. Terus harus mengerti lah. Dia harus ngerti musik. Kalau dia mau buat lagu harus ngerti nada. Kalau mau jadi produser mesti siapin dana. Iya, dan itu mungkin kalau album sih puluhan juta satu album. Itu kan hal yang teknis tuh ya. Nah itu kan Kojoki kan hidup sebagai orang yang punya perasaan, punya emosi. Nah itu cara mengontrolnya itu gimana itu di dalam periode waktu itu? Pasti ada saat dimana kita high banget, saat dimana kita kadang diragukan, kadang gimana. Nah itu gimana tuh Kojoki bisa sampai sekarang? Nggak pernah. Saya nggak pernah pikirin. Makanya saya nggak tahu high, nggak tahu low. Saya nggak pernah pikirin. Kayaknya rasanya sama aja gitu ya. Sama pas aja, di atas di bawah. Saya nggak ada atas, nggak ada bawah lah. Saya nggak pernah mikir. Oke. Iya, saya juga nggak tahu.
saya aduh nggak pernah nanggepin hal gitulah. Iya. Bukannya kita bukan nyari itu sih ya. Iya. Tujuan saya itu bukan itu. Jadi kalau mungkin tujuan saya buat pamor, itu saya jadi ukuran. Tujuan bukan buat pamor, jadi hanya buat biar lagunya ada. Ya. Jadi saya nggak mikirin hal gitu. Mau dikenal enggak. Makanya banyak orang nggak kenal saya dulu kan. Bener, saya pas kita bikin album tuh ya, yang kita bikin lagu apa, yang pas buat Katina kemarin tuh, itu saya kayaknya baru nyadar Ko Joki itu pencipta lagu yang Sang Guru, yang apa, mari itu yang berdana di hari Katina, mari berdana, yang gitu-gitu tuh. Itu kan saya pikir wah ini siapa lah penciptanya, orangnya kayaknya udah di tingkatan mana-mana. Ternyata pas saya tahu, saya dikasih tahu Om Ii, ternyata orangnya di depan saya, di depan muka saya, ini yang penciptanya. Ya, saya bikin itu ya. Enggak, iya. Waktu itu yang pas kita ketemu pertama tuh ya, saya pikir wah Ko Joki ini kayak wah kayaknya apa biasa aja gitu, yang kayak oh ya udah orang yang mengerti tentang lagu gitu. Tapi kayak saya nggak nyangka Ko Joki itu sebenarnya yang pencipta lagu-lagu begitu gitu. Nah itu mungkin Ko Joki senang kan? Kenapa? Nggak nyangkanya apa? Maksudnya? Nggak nyangka. Enggak, maksudnya saya nggak nyangka. Ini mungkin saya satu dari orang yang melihat orang dari cover mungkin ya. Saya menggambarkan banyak orang yang kalau melihat orang itu dari apa yang dia lihat doang gitu. Itu saya kemarin kagetnya luar biasa loh, pas tahu Ko Joki itu yang ciptain lagu Sang Guru, lagu yang Katina gitu. Wah itu nah tanggapan Ko Joki gimana tuh buat orang-orang yang mikir kayak gitu? Nggak apa-apa. Terserah mereka gitu. Iya, jalanin aja lah. Saya nggak pernah mikir juga. Saya nggak pernah mau mikir juga. Saya nggak mau mikir. Ya udah, dia orangnya gimana ya. Oh ya udah, gitu aja. Simple gitu ya. Iya. Mau jalanin, nggak mau, nggak ada jalan lain gitu. Jalan hidup masing-masing. Iyalah. Iya. Terlalu banyak yang dipikirin. Ini dipikirin, itu dipikirin. Butak otaknya. Nggak, jangan dipikirin macam-macam lah. Iya. Jalanin aja lah. Ko Joki, kayaknya kita terbatas sama waktu nih, maksudnya tidak bersahabat nih waktunya. Mungkin untuk menutup ini mungkin Ko Joki ada seperti closing statement atau pesan terakhir lah buat yang nonton gitu. Dari pembicaraan kita tadi. Kalau mau mengerjakan sesuatu, cintain kerjaannya dulu dan kuasain segala sesuatu di kerjaan itu. Kenapa harus cintain kerjaannya? Supaya kalau seperti beban itu, dia nggak terlalu berat dan itu nggak dirasa berat. Rekaman itu seharian sampai malam loh, sampai pagi loh. Kalau orang biasa nggak sanggup. Dari pagi sampai pagi kita nggak keluar ruangan tuh nggak sanggup. Nah, kita bisa lakukan itu bertahun-tahun. Iya loh, lama banget Ko Joki ngelakuin dan gitu. itu hasilnya itu. Kamu tahu nggak yang kemarin rekaman kita itu pun saya nggak puas. Saya biasanya suka perfect loh. Bayangkan. Makanya yang kamu taunya hasilnya, oh bagus. Kamu nggak tahu gimana kita kerja. Iya. Dari musik saya nggak suka, saya cut, saya ganti baru. Itu kalau perlu sampai keluar biaya lagi, saya keluar biaya. Zaman dulu sih ya, sampai begitu loh. Nyanyi kurang ini kan. Ulang begitu, udah oke, baru kita bikin, baru mixing, cintai kerjaannya. Terus kalau untuk hiduplah dengan benar. Jangan berpikir bisa kamuflase, nggak bisa, karena karma ngikutin kan. Nah, dan itu kenapa saya bilang begitu, mungkin terlalu teoritis ya. Sebenarnya itu enggak loh, itu nyata ya. Iya, kenapa bilang teoritis? Karena mungkin anak-anak muda kalau dipikir saya begini, itu hal yang sakral gitu ya. Saya dapat keuntungan nih. Enggak, kamu jangan merugikan orang lain. Biarpun nggak tahu orang lain, mungkin semua orang nggak tahu, tapi proses karma itu berlaku dan itu nggak bisa dihindarin. Nggak dapat sekarang bisa dapat nanti. Itu pasti. Pasti banget deh. Jalani hidup benar adanya deh. Cara benar. Jangan berpikir saya berdrama supaya ini.
saya dapat keuntungan ini supaya naikin, nggak perlu lah hidup jalan hidup inilah dengan apa adanya aja. Iya. Oke, luar biasa banget. Mungkin sebelum kita tutup, Ko Joki mau mempromosikan sesuatu, suruh subscribe channel Ko Joki atau nantikan karya-karya selanjutnya, atau Ko Joki ada hal-hal yang menurut Ko Joki harus mereka tahu gitu. Oh ya, saya punya YouTube channel Joki Production Subscribe. Official. Nanti kasih linknya. Bertahap lah saya masukin juga tuh banyak tuh materi-materi yang sudah saya siapin. Nanti secara bertahap saya akan masukin Joki Production Official. Ya. Selain itu mungkin kalau ada yang mirip misal jokinya apa mungkin saya nggak tahu deh itu asli kan. Tapi Joki Production Official sementara ini ya punya saya. Oke. Subscribe guys. Oke. Iya. Kalau yang dulu itu yang orang lain bikin itu ya masukin lagu saya, itu bukan. Bukan ya. Okay. Dan malah saya lihat di YouTube malah orang yang sempat ngepost lagu Ko Joki justru malah view-nya yang banyak tuh Ko Joki. Awal. Saya kan nggak tahu gitu. Nggak mikir saya gitu. Sekarang saya coba masukin. Oke. Itu awal sih. Oh, itu mereka mungkin karena mereka pionirnya gitu ya Ko Joki. Saya yang kerja pertama, ada orang nangkap kesempatan masukin. Oke, nanti saya urus lah punya saya lah. Siap kok. Ya, sukses terus ya Ko ya. Luar biasa. Sukses buat semua juga. Ya, sukses buat generasi muda Buddhis juga. Buat Wihara sama Kidam juga, generasi mudanya. Buat Padusnya, buat semua kita deh. Semoga berbahagia. Sabi-sata rawat kita. Ya, luar biasa. Oke, jadi sekian saja bincang-bincang kami hari ini. Kita sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye.